Hmm? Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sultan di Catatan Syakir. Beberapa hari yang lalu, aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan melalui kuesioner online yang telah aku bagikan. Dan alhamdulillah udah ada banyak pertanyaan yang masuk. Berbeda dari video sebelumnya, di video kali ini aku bakal membuat atau mengadakan sebuah Q&A dan aku akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi di sini aku gak hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman aja, aku juga bakal sambil membuat sebuah karya seni yang terbuat dari kulit kacang tanah. Kalian penasaran? Ya, aku juga sama penasaran. So, tanpa banyak basa-basi, kita mulai aja. Di sini aku udah siapin beberapa bahan-bahan, diantaranya ada kacang tanah, cat, dan kuasnya. Ada drawing pen, ini lem tembak, dan terakhir ada kanvas. Di sini juga aku sediain air, soalnya aku mau ngecat kan nanti. Pertama kita pilih kacang dulu. Sambil aku pilih-pilih kacang, kita jawabin pertanyaan yang pertama dulu. Ada dari birthday. Why? How diabetes tipe 1 terjadi? Ada faktor genetik kah? Terus apa bedanya dengan diabetes tipe 2? Lebih bahaya yang mana sih? Kalau berdasarkan pengalamanku, dulu aku sebelum didiagnosa diabetes mellitus tipe 1, bisa dibilang aku ini suka banget makan makanan yang manis-manis. Nah, kalau ditanya DM tipe 1 ini ada faktor genetiknya atau enggak, setauku ada ya. Oh, gagal nih. Bang. Tapi kalau kalian mau tahu lebih detailnya, kalian bisa baca-baca lagi atau kalian bisa tonton video penjelasan tentang bagaimana diabetes tipe 1 terjadi. Bedanya dengan DM tipe 2 ini ada pada penyebab dan treatment DM-nya. Kalau DM tipe 1 ini bisa kita sebut juga dengan insulin dependent atau bergantung dengan insulin. Sejauh pengetahuanku ya. Kalau untuk DM tipe 2 ini treatmentnya udah bisa pakai obat minum dan tentunya resepnya dikasih oleh dokter. Perlu diketahui, keduanya ini sama bahayanya, apalagi kalau gak dikontrol pola makan dan gula darahnya. Oke, di sini aku udah pilih 3 kacang. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada dari Billy. Ini kok Billy ya? Bukan. Bagaimana cara mendeteksi diabetes, terutama berdasarkan hasil darah? Karena pada umumnya orang hanya mendeteksi diabetes melalui tes darah glukosa puasa yang tentunya tidak akurat. Selain dari hasil darah, ada gejala lain diabetes lain seperti sering haus, sering lelah, sering kencing di celana, sering lapar, berat badan yang turun, dan juga rambut yang rontok. Itu juga bisa menjadi penanda kalau kita terkena DM tipe 1. Nah, kalau ntar udah muncul beberapa gejala yang udah aku sebutin tadi, saat kita periksa ke dokter nanti, kita akan disuruh untuk periksa darah, untuk melakukan beberapa tes guna memastikan kalau ini benar-benar DM tipe 1 atau bukan. Sama seperti yang aku lalui pada saat itu. Oke, kita kupas lagi kacang ini. Oke, aku udah kupasin semua kacang. Sekarang aku mau cat kacangnya. Sambil aku cat kacang, aku mau jawab satu pertanyaan dari istrinya Hotaro. Gimana rasanya jadi penyandang DM tipe 1 selama 5 tahun ini? Kalau awal-awal sih karena aku masih belum terbiasa, aku agak ragu nih kalau mau milih makanan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai membiasakan diri dan mulai terbiasa dengan hidup berdampingan dengan diabetes. Mana ya? Menyandang diabetes memang tidak bisa dikategorikan sebagai nikmat. Tapi bukan berarti kita gak bisa nikmatin hidup, ya gak? Aku cat dulu nih ya, sambil ini. Pertanyaan selanjutnya ada dari Dia. Apakah kakak mengalami sakit perut setiap hari saat setelah bangun tidur atau saat lagi sarapan? Sakit perut apa nih? Kalau aku gak pernah sih ya ada sakit perut di pagi hari atau gangguan lain. Kalau dia katanya sakit perut karena bangun tidur, mungkin karena lapar? Nggak tahu ya. Mungkin ada faktor lain. Oke, sini aku mau cat lagi kacangnya. Harus cepet nih. Kita tunggu kacangnya kering dulu, sambil nunggu kita jawabin lagi pertanyaan-pertanyaannya.
Next question ada dari Haidar. Siapa yang paling menginspirasi kamu sampai bisa di titik ini? Well, ada banyak sih. Tapi kalau aku sebutin salah satunya yaitu para senior DM yang sudah membuat aku yakin bahwa aku juga bisa gitu hidup berdampingan dengan diabetes. Dan juga membuat aku yakin kalau aku juga bisa menggapai mimpi-mimpiku sama seperti anak-anak pada umumnya. Dan juga beliau-beliau inilah yang sudah menyemangati aku ketika aku sedang nggak ada semangat dan lagi nggak ada motivasi. Bisa bilang beliau ini motivasinya besar banget lah. Aku jadi pengen gitu seperti salah satu dari mereka. Mereka ini orangnya hebat-hebat walaupun mereka menyandang diabetes. Aku memang kagum sih sama mereka. Selanjutnya ada dari Ayah. Sehubungan dengan usia puber, GDS kadang-kadang selalu tinggi. Solusinya gimana ya? Nah ini nih, aku juga ngalamin hal yang sama karena aku juga ngelewatin masa puber. Ada beberapa saat hasil GDS ku sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hasil biasanya. Tapi menurut aku ini adalah hal yang wajar karena kan kita di masa puber ya. Kalau aku sih solusinya yaitu konsultasi ke dokter, karena dari situ nanti kita nggak akan pakai rumus kira-kira atau coba-coba lagi. Di sana juga kita bakal disesuaikan ulang kebutuhan karbohidrat dan dosis insulinnya oleh dokter. Jadi ntar nggak ada lagi nih GDS-nya pakai acara lebih dari range lagi. Pokoknya itu solusi yang paling bagus. Aku dikit lagi jadi nih batang. Oke, udah beres ya batangnya. Selanjutnya aku mau cat daun sambil jawab pertanyaan selanjutnya juga. Di sini ada pertanyaan dari Rofik. Rofik susah nih makan sayur dan buah. Kira-kira gimana ya Kak biar jadi suka? Oke, cara yang paling simpelnya yaitu coba makan sayur. Ya, itu simpelnya. Tapi kalau masih belum bisa, coba ikuti deh kayak aku dulu. Dulu aku waktu mau makan sayur dan buah itu aku campurin dan aku selingin dengan makanan yang aku sukai. Atau bisa dengan cara perlahan-lahan dikasih makan sayur atau buah dari jumlah yang paling kecil sampai jumlah yang paling besar, jumlah porsi. Karena nanti seiring berjalan waktu kita juga akan terbiasa untuk makan sayur. Oke, udah setengah jadi nih. Aku mau lanjutin tapi bentar aku baca dulu pertanyaan selanjutnya. Sini ada dari Nabila. Kakak bagaimana cara menghitung kalori? Terima kasih. Oke, kalau aku sih yang dihitung bukan kalori tapi karbohidratnya ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini juga adalah karbohidratnya, itu aku sesuaikan dengan makanannya. Kalau misalkan jenis makanannya termasuk makan besar, seperti nasi, jagung, atau brownies, itu biasanya aku timbang dan aku hitung karbo per gramnya. Tapi kalau misalnya makanannya seperti snack yang memiliki kemasan, dan tentunya pastikan biasanya ada nutrition fact ya di belakangnya, itu biasanya aku hitung langsung dari nutrition fact itu. Gimana caranya? Kalian bisa tonton videoku sebelumnya tentang bagaimana cara membaca tabel informasi nilai gizi ala anak DM di 1. Oke? Bentar ya. Udah jadi nih daunnya. Sekarang aku mau panasin dulu lem tembaknya biar kita bisa jawab lebih santai. Next question ada dari Ce Oda. Kalau malam-malam suka keringetan, terus mama kamu ngecek GDS nih. Terus kamu suka gak pura-pura tidur aja gitu malas bangun? Kalau aku sih gak pernah ya kebangun di malam hari. Karena kan aku kalau tidur nyenyak banget gitu. Atau bisa dibilang emang kebo aja gitu. Bentar. Ya, bisa. Oke, sekarang aku mau tempelin kacangnya ke pohon-pohonnya. Sambil jawab pertanyaan lagi nih. Dari Ce Oda udah. Sekarang dari Mustafa. Pernah gak bosan dalam menjalani treatment insulin? Dan apa sih solusinya biar gak bosan gitu? Oke, tentu pernah ya, tapi itu dulu. Aku juga pernah ngelewatin fase dimana aku males banget buat disuntik. Kalau aku sih... Bentar. Aku juga pernah ngelewatin fase dimana aku males banget buat disuntik. Sama bosan gak mau disuntik. Ya, memalukan lah itu waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai membiasakan diri dan mulai timbul kesadaran kalau sebenarnya aku ngejalanin treatment itu bukan karena aku mau atau enggak, tapi karena memang aku butuh. Jadi ya, sisanya tinggal kita have fun aja, kita bawa happy, kita enjoy. Karena ini kan
nanti juga kita bakal dapat hasil, gak sia-sia gitu. Ntar ya, aku butuh sedikit fokus di sini karena ini lagi ngelem, apalagi ini lem tembak, panas. Belum terlalu terbiasa pakai lem tembak, soalnya kan baru pertama kali pakai lem tembak. Masih ada banyak ya, gak kebayang nih. Bentar teman-teman, aku agak kesusahan cuy. Eventually. Oke, selanjutnya kita cek lagi pertanyaan kita. Yang selanjutnya ada dari teman sejalan. Apakah kakak pernah merasa bahwa hidup kakak sudah di ujung tanduk karena penyakit DM tipe 1? Lalu kasih tips dong, biar tetap dapat berpikir positif terhadap penyakit ini. Terima kasih. Halo teman sejalan, semoga kita selalu berada di jalan yang sama ya. Pernah kok, tapi itu dulu waktu aku lagi down, lagi gak ada motivasi, gak ada semangat sama sekali dalam menjalani treatment. Terus gimana cara aku ngelewati masa itu? Serius teman-teman, kita bawa enjoy aja, gak usah dibikin mumet gitu. Kita happyin aja, kita have fun seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Anggap aja hidup berdampingan dengan diabetes ini kayak udah bersahabat aja gitu. Kita punya sahabat, hidup berdampingan. Dan ingat, kalau kita menjadi penyandang diabetes, bukan berarti kita berbeda dari anak-anak pada umumnya. Ingat itu, jangan down ya. Tetap berpikir positif terhadap pun. Oke, udah beres. Sekarang aku mau gambar-gambar dulu pakai pen. Oke, beres, kita jawab pertanyaan terakhir. Last but not least, ada dari Indah Fajariani. Ada kemungkinan nggak bisa sembuh dari diabetes tipe 1? Untuk saat ini belum ada ya, setauku. Tapi bukan berarti kita harus putus asa aja. Karena kan kita lagi ada di pertengahan perkembangan zaman. Kita kan nggak tahu ya, siapa tahu ada keajaiban gitu. Yang penting kita tetap melaksanakan tugas kita untuk menjalani terapi insulin dan untuk menerapkan pola makan sehat dan juga gaya hidup yang sehat. Kita harus tetap semangat. Siapa tahu kan usaha kita selama ini bisa membuahkan hasil. Apalagi kan ya, yang tadi aku sebutin, kita lagi ada di pertengahan perkembangan zaman. Siapa tahu di beberapa tahun yang mendatang akan ada penemuan baru di mana penyakit diabetes ini bisa disembuhkan. Who knows? Kita harus tetap semangat aja. Dan ya, gak kerasa juga, akhirnya karya seniku udah jadi. Ceng ceng. Ini dia karya seni yang aku buat dari kulit kacang tanah dan beberapa cat tadi. Burung ini aku buat pakai kacang tanah karena ini bisa mengingatkanku bahwa dulu aku pernah mendengar ejekan atau cuitan dari teman-temanku dulu bahwa aku adalah anak kacang karena sering makan snack pakai kacang. Ya, ini bukan berarti aku galau, tapi ini hanya sebagai pengingat saja bahwa perjuanganku udah sampai di titik ini. Aku juga tetap semangat. Oke, semoga kalian bisa enjoy video kali ini dan bisa have fun sebagaimana aku gambar ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, jangan down. Kita harus sama-sama menjalani terapi insulin ini dengan semangat. Aku Sultan, sampai jumpa di catatan Syakir berikutnya.